Satu fakta tak bisa disangkal, janji pembayaran hak supplier dalam 2 minggu berubah menjadi 6 bulan keterlambatan. Pembina dan Ketua Yayasan Abdi Mulia Sejahtera, Gabriel Beribina dan Mulyawan Jawa, terbukti menggunakan uang supplier atas nama Wahyu Tridayati SS. Hal itu dibuktikan dengan catatan waktu sebagaimana tertera pada bukti transfer dari rekening BNI atas nama Yayasan Abdi Mulia Sejahtera kepada Wahyu tertanggal 22 Agustus 2025. Harusnya uang tersebut diberikan kepada Wahyu pada bulan Maret 2025, terhitung 2 minggu setelah Wahyu menyelesaikan tanggung jawab Wahyu sebagaimana dijanjikan sebelumnya oleh Ketua Yayasan Abdi Mulia Sejahtera, Mulyawan Jawa kepada Wahyu. Padahal dana negara untuk program makan bergizi gratis sudah masuk di rekening yayasan tak lama setelah Wahyu menyelesaikan kewajibannya itu dalam hal menyediakan bahan menu makanan bergizi di bulan Ramadan 2025 lalu. Namun, hak Wahyu sebagai supplier itu justru ditahan keduanya, yang membuat Wahyu harus berjibaku menagihnya berulang-ulang kali kendati terus diabaikan. Alhasil, pada akhirnya perkara itu pun bermuara di Polda Nusa Tenggara Timur. Wahyu yang telah lama menunggu dan lelah menanti janji-janji manis ketua maupun pembina Yayasan Abdi Mulia Sejahtera, Mulyawan Jawa dan Gabriel Beribina itu meradang. Pasalnya, Wahyu baru dibayarkan haknya sebagai supplier setelah Wahyu lakukan pengaduan ke Polda Nusa Tenggara Timur. Pembayaran itu pun dilakukan keduanya kepada Wahyu sebesar Rp519.523 sebagai kerugian material pada tanggal 22 Agustus 2025. Tetapi Rp250 juta lainnya berdasarkan isi somasi Wahyu yang diminta sebagai kerugian imaterial masih belum juga dibayarkan oleh Mulyawan dan Gabriel hingga saat ini. Padahal kepada pembina dan ketua yayasan AMS itu sudah dilayangkan somasi oleh kuasa hukum Wahyu sebelum Wahyu mengadu ke Polda NTT waktu lalu. Di samping itu, kepada Mulyawan dan Gabriel juga telah dilakukan pemberitahuan dan penegasannya kembali oleh kuasa hukum Wahyu melalui surat resmi pada tanggal 10 September 2025 lalu. 6 bulan penahanan dana milik negara oleh Mulyawan dan Gabriel yang harusnya segera diperuntukkan bagi pembayaran hak Wahyu saat itu bukanlah sekadar wan prestasi. Pasalnya, fakta ini menegaskan tentang adanya penahanan dana yang berpotensi merugikan keuangan negara, di mana hal penahanan dana itu jelas telah menyamarkan potensi kerugian keuangan negara. Sebab faktanya, hak Wahyu yang harusnya sudah terbayarkan oleh keduanya tepat 2 minggu setelah anggaran makan siang gratis itu masuk di rekening Yayasan Abdi Mulia Sejahtera justru masih saja ditahan ketika itu hingga baru dibayarkan kepada Wahyu setelah Wahyu mengadukan kasus itu ke Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Agustus 2025 lalu. Artinya, kuat dugaan bahwa keuangan negara itu telah berhasil dikorupsi sebelumnya oleh kedua terduga pelaku Mulyawan Jawa dan Gabriel Beribina selaku ketua dan pembina Yayasan Abdi Mulia Sejahtera. Artinya pula bahwa kerugian keuangan negara yang sudah terjadi selama 6 bulan berjalan telah menjadi tersamarkan dan tak terendus disebabkan terdapat uang Wahyu di sana yang terbukti telah menyelamatkan Mulyawan dan Gabriel dari jeratan hukum tindak pidana korupsi. Menariknya, yang membuat hal ini mencolok dan mengungkapkan fakta ke permukaan ialah adanya dokumen transfer dan kwitansi pembayaran yang justru menjadi bukti bahwa penyimpangan kerugian keuangan negara itu benar-benar telah terjadi sebelum Wahyu mengadukan perkara itu ke Polda Nusa Tenggara Timur.
Dengan demikian, apabila merujuk pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus dipidananya pelaku, sebab perbuatan pidana itu terlanjur dilakukan. Artinya, pembayaran setelah 6 bulan bukan alasan untuk Mulyawan dan Gabriel lolos dari jerat hukum pidana tipikor, sebab jika keduanya tidak dipidana, maka ketentuan pasal 4 Undang-Undang Tipikor menjadi mantul dan tak bertaring untuk dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi di negara ini. Yang jika dilakukan pembiaran, maka perbuatan-perbuatan pidana seperti ini akan terus dilakukan sebab dipandang tidak akan berdampak hukum pada pelaku. Padahal ketentuan sanksi pidana tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Apalagi dugaan praktik tipikor oleh kedua terduga pelaku itu dibuktikan pula dengan adanya indikasi pidana lainnya, yakni dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan konspiratif dengan pihak bank dalam hal pembukaan nomor rekening bank atas nama Yayasan Abdi Mulia Sejahtera yang patut diduga ditunggangi niat-niat koruptif, di mana Ketua Yayasan Abdi Mulia Sejahtera dan pembinanya itu diduga sepakat membuka nomor rekening dimaksud pada Bank BNI Cabang Kalabahi pada beberapa waktu lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa rekomendasi sama sekali dari Bendahara Yayasan Abdi Mulia Sejahtera, Aisyah Bahweres. Aisyah pun kemudian melayangkan surat konfirmasinya kepada Kepala Bank BNI Cabang Kalabahi pada tanggal 8 September 2025 lalu. Namun, konfirmasi itu pun diakui Aisyah belum juga diklarifikasi oleh Kepala Bank BNI Cabang Kalabahi hingga berita ini ditayangkan. Artinya pula bahwa nomor rekening yang sebelumnya dipergunakan oleh Yayasan Abdi Mulia Sejahtera dalam menjalankan program makan bergizi gratis tersebut adalah rekening BRI Cabang Kalabahi yang kini sepi dari transaksi keuangan Yayasan Abdi Mulia Sejahtera sesuai pengakuan Aisyah. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa keterlambatan pembayaran jasa supplier atas nama Wahyu yang tertunda 6 bulan lamanya, yang kemudian baru dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2025 lalu dengan cara ditransfer dari rekening BNI atas nama Yayasan Abdi Mulia Sejahtera itu jelas menunjukkan bahwa pembayaran hak supplier itu telah dilakukan dengan menggunakan uang negara, di mana pembayaran hak Wahyu itu terbukti dilakukan oleh Ketua Yayasan Abdi Mulia Sejahtera Mulyawan Jawa setelah Wahyu mengadukan perkaranya itu ke polisi. Ditambah lagi dengan pembukaan rekening BNI atas nama Yayasan Abdi Mulia Sejahtera yang dilakukan oleh ketua tanpa melibatkan Aisyah selaku bendahara yayasan. Hal itu bukanlah sebuah kebetulan belaka, sebab patut diduga dan patut dipandang sebagai rangkaian kejahatan koruptif yang dilakukan Mulyawan atas nama korporasinya, yakni Yayasan Abdi Mulia Sejahtera. Dengan demikian, sejatinya hal itu telah mewakili praktik tipikor sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan kemudian dibuktikan dengan slip pengiriman dan bukti transfer dari Mulyawan kepada Wahyu, yang secara hukum perbuatan tersebut telah mewakili pengembalian kerugian keuangan negara oleh Mulyawan yang terjadi sebelumnya selama 6 bulan berturut. Maka terhadap perkara dimaksud patut disanksi pidana tipikor berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang dengan tegas mengamanatkan bahwasanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisa menghapus dipidananya pelaku.
Artinya, pengembalian uang negara atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi sebelumnya selama 6 bulan oleh Mulyawan dan Gabriel itu wajib dan harus disanksi pidana sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang Tipikor dimaksud. Kini, Mulyawan dan Gabriel terancam dilaporkan ke aparat penegak hukum sesuai isi pemberitahuan dan penegasan dari kuasa hukum Wahyu kepada Mulyawan dan Gabriel pada 10 September lalu, di mana kuasa hukum Wahyu saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ruang dispensasi yang telah diberikan kepada Mulyawan dan Gabriel tidak diindahkan, sehingga laporan kepada aparat penegak hukum adalah solusi menurut kuasa hukum Wahyu. Dalam hal ini, kuasa hukum Wahyu berharap agar kepada kedua terduga pelaku dapat dijerat dan diberikan sanksi pidana tipikor sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dirujuk dan dipermaninya sesuai fakta yang terjadi, yakni berdasarkan bukti transfer dan kwitansi yang siap dilampirkan kuasa hukum Wahyu dalam laporan tersebut. Mari ikuti terus proses pelaporan dan pengawalan perkara ini hanya di Hukrim RDTV. No viral, no justice. Jika publik diam, pelaku aman. Jika fakta disiarkan, hukum tak bisa berpura-pura buta. Sampai jumpa kembali pada berita sigap RDTV berikutnya.